Teman-teman, terima kasih sekali kepada Pak Heri, Pak Untung, dan seluruh keluarga Satu Inco. Jadi ini kata satu ini yang mempertemukan kita, Pak. Moto kita juga adalah satu bumi, satu langit, dan satu umat kemanusiaan. Jadi satu ini yang telah mempertemukan kita. Bicara sedikit tentang spiritual leadership, kita akan menginventarisasi dulu persoalan yang sedang kita hadapi. Sampai tahun 1990 saya juga pengusaha, punya pabrik garment di Jakarta. Kemudian saya menghadapi suatu penyakit yang waktu itu nggak ada obatnya, leukemia, kanker darah. Dan itu merupakan tolak balik saya, U-turn dari dunia usaha masuk ke dunia yang berbeda sedikit. Sedikit saya katakan, tidak banyak. Untuk kita renungkan, kalau kita bicara tentang Buddha, Siddhartha Gautama Buddha, dia sama sekali bertolak belakang dari para motivator sekarang. Kesadaran Buddha pertama adalah dukkha. Dunia ini penuh dengan duka. Kalau kita bicara dengan motivator, apa yang dia katakan? Positive thinking. Buddha mengatakan tidak. Kamu harus melihat negatifnya di mana. Kalau kita tidak menemukan negatifnya, kita cuma berpositive thinking, tidak akan menyelesaikan persoalan. Positive thinking itu seperti di karpet ini ada kotoran, ada debu, kemudian debu itu kita geser ke bawah tempat ini. Nggak dibersihkan, kadang-kadang di rumah kita juga begitu kan. Pembantunya kalau malas, debunya digeser aja. Putting under the rug. Itu adalah positive thinking. Tidak ada satupun orang yang saya jumpai yang bisa sukses dengan positive thinking. Tadi Pak Heri sudah mengatakan ada kerja keras, intelek semuanya. Cuma berpositive thinking, law of attraction, tahun 1905 pernah terjadi. Saya akan membayangkan sesuatu dan semuanya akan datang, membutuhkan 20 tahun untuk menghabiskan seluruh resources kita, sampai terjadi crash yang hebat sekali 1929. Semua saham berantakan, segala sesuatu berantakan. Sebagai akibat dari itu kemudian apa yang terjadi? Seluruh keuangan seluruh dunia dimiliki oleh satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga. Kita nggak tahu. Satu-satunya negara yang tidak punya uang sendiri itu siapa? Tidak punya uang sendiri loh. Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh uangnya coba kalau punya dolar di situ dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank. Dan coba lihat di buku telepon atau lihat di Google, Federal Reserve Bank itu perusahaan swasta. Jadi pemerintah Amerika itu meminjam uang dari swasta, dari bank. Bayangkan Federal Reserve Bank itu adalah bank hoki 1000 kalinya bank hoki lah. Jadi bank hoki ini mencetak uang, kenapa? Karena pemerintah nggak bisa membayar hutang-hutangnya kepada bank hoki, dan bank hoki meminjamkan uang itu kepada pemerintah Amerika Serikat dengan bunga tertentu. Jadi setiap dolar yang Anda miliki di bank atau di kantong Anda itu bukan milik Amerika Serikat. Ketika saya bicara tentang hal ini di Amerika, hanya satu orang yang mengaku tahu. Saya berada di Santa Barbara, tempatnya Oprah Winfrey dan orang-orang gede itu. Hanya satu orang yang tahu tentang hal ini, berusia 90-an tahun, dan dia adalah penulis ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya Presiden Truman. Sudah 90-an tahun usianya. Dia bilang, apa yang kau katakan itu benar. Kita adalah negara termiskin di dunia. So what you see outside, apa yang kelihatan di luar, di dalam bukan begitu. Kecelakaan kedua yang kita hadapi sekarang ini, kita memisahkan dharma, urusan duniawi dari dharma.
kita misahkan skala dari niskala. Baca ajaran Krishna di dalam Bhagavad Gita. Untuk menghadapi tantangan di depan mata. Buddha, the Eightfold Noble Path, 8 butir itu. Apa yang beliau ajarkan? Samadhiti, pertama-tama. Right perception, right way of living. Bukan good loh ya, right. Good dan right itu dua hal yang berbeda. Kalau good subjektif, baik itu subjektif. Bagi saya baik, belum tentu bagi Anda baik. Bagi Anda baik, belum tentu bagi saya baik. Tapi right berarti aksi, kegiatan, tindakan, perbuatan, ucapan, pikiran yang sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan pekerjaan. Jadi kalau kita melihat sekarang, berdasarkan ajaran-ajaran kuno, entah itu dari Siddhartha Gautama, dari Arjuna, dari Krishna dalam Bhagavad Gita, kita harus melihat dulu kondisi kita seperti apa. Bisa kita lihat slide berikutnya, our world today. Food scarcity. Ketika perang Rusia dan Ukraina baru mulai, banyak teman-teman saya, para tokoh, nama-nama besar di Bali, di Jakarta, di Indonesia. Mereka mengatakan, wah itu kan war zone-nya begitu jauh dari kita. Nggak akan berdampak pada kita. Dalam 6 bulan, 5 bulan, baru berapa bulan nih ya, kita sudah tahu dampaknya seperti apa. Bahan baku untuk pupuk pun kita masih impor dari Ukraina. Pupuk sekarang harganya naik terus. Supply chain kita terputus. Kontainer pada menumpuk di Shanghai. Kita nggak bisa membawa barang dari sana karena Shanghai tutup. Terjadi disrupsi yang tidak pernah terbayangkan sehingga food scarcity, ini yang penting sekali. Kita boleh punya uang seberapapun kalau nggak ada makanan, mau diapakan? Mau diapakan? So what is important sekarang? Bagi Bang Hoki, kita subjektif sekali sekarang. Investasi di bidang pangan. Orang nggak bisa hidup tanpa pangan. Orang bisa hidup tanpa baju. Saya beli baju itu 5 tahun, 6 tahun sekali, 10 tahun sekali, itu pun diberikan oleh orang. Tapi pangan nggak bisa hidup, tiap hari saya butuh makanan. Investasi di agriculture. Ini investasi jangka panjang. Bukan trading, karena bank itu bukan trading. Bank ini harus memikirkan jangka panjang. Yang akan kita butuhkan selalu adalah pangan. Kalau ada orang punya tanah, investasikan, dukung dia. Dukung dia, karena tanpa pangan kita nggak bisa eksis sama sekali. Coba lihat statistik, saya pernah tulis dalam buku saya. Begitu banyak makanan yang kita import dalam kaleng ya, makanan kalengan, canned foods. Indonesia butuh nggak canned food? Enggak. Canned food itu dibutuhkan di mana nggak ada tanah. Tanahnya nggak subur. India membutuhkan. 50% tanah di India itu nggak subur. Satu negara bagian Punjab bisa mensuplai gandum ke seluruh India. Nggak subur tanahnya. Kita di sini subur, 17.000 pulau. 9.000 diantaranya, lebih dari 9.000. Tidak ada namanya, kita nggak punya nama untuk pulau-pulau itu. Pembangunan yang harus terjadi di Indonesia itu bukan pembangunan vertikal, tapi horizontal. Kita tidak butuh apartemen. Yang kita butuhkan adalah rumah-rumah di setiap pelosok. Pergi ke LA, Los Angeles. Berapa pecahan langit di sana? Gak banyak loh. Ada beberapa, gak banyak. Kebanyakan rumah 2 lantai, 3 lantai, rumah pribadi. Keluar dari LA sedikit, 1 jam aja. Sama sekali gak ada bangunan besar. Tinggi gak ada. Karena mereka punya planning. Kalau punya negara besar, jangan vertikal, jangan bangun apartemen. Bangun perumahan kecil.
Investasikan pada orang-orang yang membuat supermarket di sana, membuat rumah sakit kecil. Kita nggak butuh rumah sakit besar-besar. Rumah sakit dengan 6 bed, 7 bed, coba pikirkan. Dorong para dokter yang punya keahlian untuk investasi di bidang itu. Orang punya tanah, banyak orang punya tanah, mereka nggak tahu mau diapakan, di lease out, 20 tahun, 15 tahun. Kita butuh klinik-klinik spesialis, hanya menangani apa yang menjadi butuhan. Banyak orang meninggal karena tekanan darah tinggi, diabetes. These are two killers, cardiovascular. Jantung, oke, jantung investasinya mungkin besar. Tapi diabetes dan hypertension ini purely lifestyle problem nih. Hanya lifestyle, kalau lifestyle diperbaiki, kita bisa supply programnya Pak Heri. Dikombinasi dengan pengobatan tradisional berarti barat ya, di bawah pengawasan seorang dokter. Kita bisa memberikan program-program, dalam 21 hari dia mengikuti program itu, diabetesnya, tekanan darahnya bisa terkendali tanpa obat setelah 21 hari. Setelah itu dia akan bebas dari obat asal dia mengikuti lifestyle itu. Dan itu adalah long term. Long termnya adalah orang ini setiap bulan, setiap 2 bulan sekali ikut retreat 3 hari, 4 hari. Ada program-program khusus. Jadi kita harus mulai melihat secara utuh, tadi Pak Heri sudah mengatakan secara holistik. Dan semuanya terkait dengan food scarcity tadi, maaf sebelumnya ya. Dengan food scarcity ini. Begitu banyak tanaman-tanaman yang ada di negeri kita yang bisa digunakan untuk pengobatan. Coba kita mari pikirkan bersama. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Dharma tidak bisa dipisahkan dari keseharian hidup, dari kehidupan sehari-hari. Buddha tidak memisahkan, Krishna tidak memisahkan. Eightfold Noble Path dari Buddha itu bicara tentang bagaimana hidup di tengah masyarakat. Oke, ada orang mau jadi pendeta, ada orang mau jadi biksu, fine, no problem. Tetapi tidak semua orang harus jadi biksu dan pendeta, tidak semua orang harus berjubah. Kita harus bekerja.